unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu, bahkan laksana domba kami selalu Kau cari melalui Yesus Kristus Putramu, Sang Gembala yang baik, yang mencari domba-dombanya dan tidak akan pernah membiarkan domba satupun hilang dan tersesat. Syukur bagimu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Syukur kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu. Renungan ini saya persiapkan saat kami sedang transit untuk beristirahat di Aix-Provence di Prancis. Kami sudah meninggalkan Italia dan masuk ke negara baru untuk melanjutkan perjalanan nanti menuju Lourdes, atau kita menyebutnya Lourdes, tempat Ibu Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette. Masih bersama dengan Kristor dan Mas Wibi yang menjadi tour leader kami terus menghayati perjalanan ziarah ini dengan rendah hati dan penuh syukur. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-16, Yesus diwartakan pergi ke tempat yang sunyi. Yesus menyatakan kepeduliannya yang mendalam terhadap kesejahteraan para muridnya. Mereka diutus berdua-dua dalam misi dan pelayanan di seluruh Galilea. Mereka mengabarkan kerajaan Allah dan mengajak orang-orang untuk bertobat, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang sakit dengan mengurapi mereka
dengan minyak yang kita kenal dan kita warisi sampai hari ini sebagai sakramen minyak suci. Mereka bertemu dengan penerimaan dan penolakan. Tentu saja mereka lelah dan karena itu membutuhkan istirahat. Mereka diajak oleh Yesus pergi ke tempat yang sepi, yang sunyi, yang jauh dari keramaian, agar mereka selalu bersikap rendah hati dalam keheningan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hidup kita diajak juga untuk memberi tempat-tempat yang hening. Kita membangun sikap yang hening di dalam doa, untuk berkanjang di dalam doa, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus juga menampilkan hati yang penuh belas kasih. Dikatakan dalam Injil bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat banyak orang yang laksana domba tanpa gembala. Disinilah kita berjumpa dengan Yesus yang rendah hati, yang peduli, yang murah hati kepada kita, kawanan dombanya. Dan kita semua diajak untuk percaya mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam setiap keheningan yang kita bangun di dalam doa-doa kita? Kita juga diundang untuk mengalami kemurahan hati Tuhan. Hati Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu tergerak oleh belas kasihan kepada kita, orang-orang yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar hati kita pun juga dipenuhi dengan belas kasih kepada sesama kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.